Hey cuan, buat para cuan mania, di video kali ini kita akan membahas 5 emiten. Juga sebelum itu kita akan membahas IHSG terlebih dahulu. Jadi 5 emiten yang kita akan bahas hari ini ada TLKM, PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang kedua ada MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk. Yang ketiga ada AKRA, AKR Korporindo Tbk. Yang keempat ada BRMS, Bumi Resources Minerals Tbk. Dan yang terakhir ada PNBN, Bank Pan Indonesia Tbk. Oke, kita sebelum membahas 5 emiten tersebut, kita akan membahas pergerakan IHSG kita terlebih dahulu. Jadi hari ini IHSG tidak terekspektasikan telah membreakout area resistennya, yaitu area MA 100 ya. Dan sebenarnya saya pikir kemarin akan terjadi sebuah koreksi, tapi dia langsung melakukan penguatan. Dan dengan situasi IHSG yang melakukan penguatan selama 5 hari berturut-turut ini, biasanya akan terjadi cenderung akan terjadi sebuah koreksi. Jadi untuk potensi pergerakan IHSG untuk besok berpotensi dia akan melakukan sedikit penguatan sampai ke kisaran area MA50 sekaligus area MA20 ya. Dan bisa saja dia melakukan koreksi sebentar kembali ke area MA100 yang berlaku sebagai area resistance turn into support. Selanjutnya berpotensi akan kemana, misalnya jika ia setelah melakukan koreksi ke sekitaran area MA100, dan bisa saja ia memantul dengan melakukan pantulan yang cukup kuat, dia bisa saja berpotensi menutup gapnya di kisaran harga 7154 sampai ke 7200-an. Yang ini akan berlaku sebagai sebuah area resisten yang cukup kuat. Untuk emiten yang pertama kita langsung saja. Jadi di sini kita akan membahas TLKM dulu. Oke, jadi TLKM setelah kemarin libur panjang ya melakukan sebuah penurunan yang cukup jauh. Dan pada saat ini terlihat juga dari net foreign buy or sell-nya ini terlihat bahwa TLKM ini masih didistribusikan oleh asing gitu, jadi oleh investor asing. Jadi untuk melihat situasi yang seperti ini, TLKM menurut saya belum merupakan sebuah area entry yang bagus, tetapi kita bisa memanfaatkan sebuah pantulan yang berpotensi terjadi di kisaran area support horizontal sekaligus bertemu juga dengan area MA200, yang berarti area tersebut merupakan sebuah area yang support yang cukup kuat. Jadi TLKM ini bagus banget untuk dimasukin ke watchlist kita. Jadi potensi pergerakan TLKM ini masih akan berpotensi melakukan penurunan lagi sedikit ke kisaran harga 4.000-an. Dan misalnya udah di sekitaran area 4.000-an, ini bisa dikatakan sebuah area yang bagus untuk melakukan buy on weakness. Dengan catatan target pertama TLKM jika ia memantul di area tersebut akan berada di kisaran harga 4.170 atau 4.200-an, dan target keduanya tentu saja akan berpotensi menutup gapnya di kisaran harga 4.620, tetapi akan berpotensi memakan waktu yang cukup lama. Oke, untuk emiten yang kedua kita akan bahas hari ini ada MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk. MDKA pada saat ini kemarin dapat melakukan sebuah penurunan sampai ke kisaran area MA100. Dan setelah melakukan 3 hari penguatan berturut-turut, hari ini melakukan koreksi dengan pelemahan sebesar 2,41%. Dan jika dilihat ada sebuah area resistance turn into support yang horizontal di kisaran harga 4.650-an, dan area tersebut juga bertemu dengan MA50 yang berlaku sebagai area resistance turn into support juga. Dan jika dilihat secara volume, MDKA juga terlihat bahwa hari ini ia melakukan koreksi dengan volume penjualan yang sangat minim, jauh di bawah area rata-rata volume 20 hari kemarin. Jadi misalnya ada big player yang masuk pada tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei kemarin. Artinya hari ini belum melakukan sebuah distribusi dalam angka yang besar. Jadi terlihat juga hari ini MDKA tertahan oleh area MA20 yang sebenarnya bertemu juga yang
bertemu juga dengan sebuah area supply. Jadi ini bisa kita katakan sebuah area supply. Dan jika misalnya besok ia melakukan pelemahan lagi sedikit ke area MA50, ini bisa dikatakan sebuah area yang cukup bagus untuk melakukan pembelian juga. Dan jika kita masuk ke time frame yang lebih rendah, yaitu time frame 1 hour-nya, ini bisa dikatakan MDKA telah breakout dari pattern inverted head and shoulder. Ya, ini right shoulder-nya. Jadi bisa dikatakan MDKA telah breakout dari pattern inverted head and shoulder, dan pada saat ini sedang melakukan retest yang sedikit dirty. Jadi bisa dikatakan sebuah dirty retest dan berpotensi akan melakukan koreksi sampai ke kisaran area demand di harga 4.700 sampai 4.800-an. Jadi jika kita balik ke time frame yang kembali di one day, ini area demand ini juga bertemu dengan sebuah area support juga, yaitu area MA50. Jadi trading plan untuk MDKA ini bisa dikatakan melakukan sebuah buy on weakness, pembelian di area support yaitu MA50, dan bisa meletakkan stop loss di kisaran harga jika ia close di bawah MA50, ataupun jika rekan-rekan lebih senang stop loss yang lebih jauh, ini bisa dikatakan stop loss bisa diletakkan di bawah MA100 yang juga bertemu dengan area last swing low kemarin. Untuk NDKA itu saja, dan yang ketiga ini ada AKR Corporindo Tbk. Jadi AKRA ini pada saat ini sedang dalam keadaan strong uptrend, dan secara volume juga bisa dikatakan bahwa volume pembelian ini lebih mendominasi dibanding volume penjualan. Jika dilihat dari volume penjualan hari ini juga bisa dikatakan volume penjualannya masih sangat amat kecil, jauh di bawah rata-rata volume 20 hari kemarin. Dan jika dilihat secara pergerakan uptrend dalam jangka pendeknya ini, terlihat banget bahwa AKRA ini pada saat ini sedang taat dengan MA20 yang berlaku sebagai area support. Dan misalnya rekan-rekan sudah membeli di area bawah, ini MA20 ini bagus banget dijadikan sebagai sebuah area trailing stop juga. Jadi untuk AKRA ini karena ia taat dengan MA20, dan MA20 tersebut juga bertemu dengan sebuah area demand yang bisa kita dapatkan pada tanggal 27 April kemarin. Jadi misalnya AKRA melakukan penurunan sampai ke area MA20, ini bisa dikatakan merupakan sebuah timing yang cukup bagus untuk melakukan pembelian, tetapi hanya untuk melakukan trading jangka pendek saja. Kenapa? Karena jika kita lihat secara net foreign buy or sell-nya ini setelah asing melakukan akumulasi sejak tanggal 2 Maret sampai 21 April ini, pada saat ini sejak tanggal 22 April sampai dengan hari ini terlihat bahwa asing ini sudah mulai melakukan distribusi dengan angka yang cukup signifikan. Jadi untuk trading plan dari AKRA ini menurut saya tidak merekomendasikan untuk menghold jangka panjang. Jadi AKRA ini lebih ke hanya trading aja. Untuk trading plan AKRA ini bisa meletakkan stop loss misalnya jika ia close di bawah area MA20 maupun area demand-nya. Dan target dari AKRA yang pertama ada di kisaran harga 1090-an sampai dengan 1900-an, atau bisa melakukan tape reading saat market sedang berjalan. Untuk scalping pun ini cukup menarik gitu untuk AKRA. Untuk emiten yang keempat kita akan bahas hari ini ada BRMS. Oke. Jadi ini ada BRMS yang kemarin sudah mencapai puncak dari wave 5 jika kita menggunakan teori Elliott wave. Dan pada saat ini terlihat BRMS ini telah melakukan koreksi yang cukup signifikan, dan terlihat pada saat ini sedang dalam bisa dikatakan sedang dalam tahap pembentukan correction wave. Dan pada saat ini terlihat
bahwa misalnya kita katakan ini sebuah pembentukan correction wave, bisa dikatakan area pada saat ini bisa dikatakan sedang dalam pembentukan wave A yang berpotensi akan menuju ke pembentukan wave B yang cukup tinggi. Jadi momentum dari wave A ke wave B ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan trading jangka pendek. Jika kita lihat harga dari BRMS pada saat ini sedang berada di kisaran area MA50 membentuk sebuah candle doji, dan area MA20 juga bertemu dengan sebuah area demand yang bisa kita dapatkan pada area konsolidasi 20 Maret sampai dengan 1 April ini. Ya. Jadi area ini juga bertemu dengan sebuah area demand yang telah disentuh 2 kali, jadi bisa dikatakan sebuah area demand yang valid. Dan jika misalnya ia memantul di area tersebut, BRMS bisa berpotensi ke area resisten. Ini di kisaran harga 230-an sebagai resisten pertama. Dan MA20 juga bisa dikatakan berlaku sebagai sebuah area resisten yang tidak begitu kuat. Dan untuk target dari wave B, untuk BRMS misalnya bisa melakukan sebuah koreksi yang cukup tinggi. Ini kita bisa mendapatkan sebuah area resisten dengan Fibonacci 61,8% dan bertemu juga dengan area resistennya juga di harga 248. Ini bisa dikatakan merupakan target dari wave B jika ia misalnya breakout dari harga 230 untuk BRMS. Tetapi untuk BRMS juga bisa dikatakan sedang dalam pembentukan correction wave, jadi tidak disarankan untuk melakukan hold untuk jangka panjang. Untuk emiten yang terakhir kita akan bahas hari ini adalah PNBN, Bank Pan Indonesia. Jadi terlihat Bank Pan ini sudah melakukan rally yang cukup tinggi. Dan hal yang menarik dari Bank Pan, yaitu PNBN ini, saat dia melakukan rally terjadi dengan volume yang cukup signifikan, jauh di atas volume rata-rata 20 hari kemarin. Tapi saat dia melakukan koreksi dari tanggal 21 April ini terjadi dengan volume penjualan yang sangat minim. Dan terlihat juga kemarin saat ia breakout dari area resisten di sekitaran harga 1000 sampai 1020-an, ini terjadi dengan volume yang cukup signifikan juga di atas rata-rata volume 20 hari kemarin. Dan terlihat bahwa hari ini melakukan pelemahan sebesar 3,81% yang terjadi dengan volume penjualan yang sangat amat minim. Jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil, oke. Terlihat bahwa PNBN ini membentuk semacam pattern double bottom yang telah di breakout dengan volume yang cukup signifikan, dan pada saat ini sedang dalam tahap retest ya. Dan tahap retest ini sebenarnya kita bisa melakukan pembelian di area 1010 dan kita bisa juga mendapatkan sebuah area demand dalam time frame kecilnya ya. Untuk PNBN di kisaran harga 1025 sampai 1010. Jadi area neckline dari double bottom tersebut dalam tahap retest dari PNBN ini terjaga juga oleh area demand yang bisa kita dapatkan pada tanggal 18 Mei kemarin. Untuk target dari PNBN misalnya dia bisa melanjutkan uptrend jangka pendek ya, PNBN bisa berpotensi menuju ke kisaran harga. Jadi PNBN ini bisa menuju ke kisaran harga 1100-an untuk jangka pendek. Tetapi bisa kita lihat target dari double bottom tersebut udah hampir tercapai. Jadi untuk sekarang misalnya melakukan pembelian di area demand tersebut, bisa melakukan scalping juga untuk lebih meminimalisir adanya sebuah trend reversal gitu. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli.
Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.